Asyaitanu ya'idukumul faqrah. Setan itu menjanjikan kepada kamu fakir bila mana kamu berinfak. Mau ikut setan? Beb, kalau saya mencari harta dan kalau sudah dapat, sudah diberikan, tentunya saya fakir, beb, miskin saja. Miskin juga leh. Alakoh, tak ada kenjen, tak ada lepas sana, tinggal beli saya bagi goreng. Tidak ada noro setan deh. Setan itu menjanjikan fakir. Kalau kamu kasih, habis kamu. Ada. Ini setan. Janjinya setan kepada orang yang mau berinfak. Kepada orang yang bakhil itu karena sudah dijanjiin dibisikin oleh setan. Makanya katanya Nabi supaya kamu tidak terbisiki dengan setan, bacalah Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun 3 kali pagi sore. Tidak ada bisikan setan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kamu untuk berbuat kikir. Allah, siapa beri tak ada ban, rompes ban. Beremam. Sehingga akan membimbing ban kikir. Padahal mana kamu berinfak berarti keluar dari belenggu setan demi Allah, katanya Allah, aku yang akan menjamin kamu. Seperti itu. Memang pembicaraannya kelihatannya agak mudah karena memang tafsirnya mudah. Kenapa? Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan ada kemudahan. Kamu kan sulit, bekerja sulit, timbul dapat. Sebenarnya oleh diinfakkan terjadi kemudahan, turun kemudahan, datang kemudahan. Percaya? Jadi muncan ustaz ini capek, membawa hati itu capek. Membawa hati kalian itu capek. Untuk apa? Menuju kepada ridha Allah, capek. Mun tak ende, rugi. Ya. Mende, alhamdulillah. Berarti kita itu betul-betul tertuju kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Padahal Allah itu menjanjikan kepada kamu ampunan dari sebab apa? Sedekah itu tadi. Jadi kamu bersedekah, kamu diampuni dosanya langsung. Wa fadla, dan karunia, artinya rezeki. Sudah diampuni dosanya lalu dikasih rezeki yang lebih banyak. Fadla, karunia yang banyak. Keutamaan yang mulia artinya. Kedudukan yang tinggi itu fadla. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu sangat luas. Artinya kalau kamu berinfak, Allah itu tidak rugi memberikan balasan berlipat ganda kepadamu, karena rezeki Allah itu sangat luas, alim, lagi maha mengetahui siapa yang akan saya balas terhadap perbuatannya. Paham? Ini sistematisnya Al-Quran di dalam himbauan-himbauan ya untuk kamu taat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu itu tidak susah. Jadi infak itu sebenarnya supaya kamu tidak susah. Tapi kalau secara akal, kalau dikasihkan tambah susah, orang kerja sudah nggak dapat dikasih orang, kan susah. Iya kan kamu. Mak kamu berpikir semacam itu, kamu dulu waktunya belum lahir, apa kamu berpikir kamu nanti akan makan kalau tidak ada orang tuamu mati misalkan, meninggal. Orang tuamu baru lahir meninggal. Apa kamu mati? Ikut mati orang tuanya karena tidak disusui? Tetap hidup kamu. Siapa yang menghidupkan? Pasti kamu tahu jawabnya. Allah. Kenapa? Setelah kamu berpikir pintar, sudah mengenal Allah, mengenal ibadah, kok ragu-ragu gitu maksudnya. Jelas ya? Tu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah ini kepada orang yang digandaki. Apa hikmahnya? Suka bersedekah. Orang yang suka bersedekah itu hanya bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Berarti apa? Kalau kamu kikir misalkan, berarti Allah tidak kehendak kamu jadi orang yang dikehendaki. Allah tidak berkehendak kamu baik. Berarti apa? Allah benci. Karena tidak masuk surga orang yang bakhil, katanya Allah. Kan berat itu kalimat itu. Tidak. Ditambah apa lagi? Wa may yu'ta
Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang diberi hikmah lalu menerima, bersedekahlah, sedekah, berinfaklah, infak, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Di tafsir apa ini? Khairan katsira. Diberi kebaikan yang banyak. Yang diberi sedikit, tapi balasannya banyak. Yang diinfakkan sedikit, tapi balasannya banyak. Ustadz itu kan gini, kalau ada orang sakit, ya, ada orang sakit langsung, jangankan orang yang jauh, yang anak-anak saja. Bah sakit bah, mana? Langsung ditangani, supaya Ustadz tidak sakit-sakitan, gitu. Menyembuhkan orang sakit disembuhkan sama Allah. Mengasihi orang yang perlu dikasihi akan dikasihi oleh Allah. Memberi kepada seorang akan diberi oleh Allah. Apapun saja. Memberi ilmu, Allah tambah ilmunya kepada Ustaz. Ustaz tambah memberi ilmu kepada kalian. Sir-sirnya Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kalian sehingga kamu ngerti mengenal Allah dan Rasulnya. Maka Ustaz ditambah lagi ilmu supaya bertambah lagi. Kamu diberi oleh Ustaz ilmunya Allah. Seperti itu. Jadi barang siapa yang menerima hikmah ini berarti dia telah menerima kebaikan yang banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang mengambil pelajaran kecuali orang yang mau menggunakan akalnya. Ini pegel ini apa? Pegel tak pegel? Pegel. Tidak ada orang yang dapat mengambil pelajaran ini kecuali dia mau menggunakan akalnya. Wa ma anfaqtum min nafaqatin, dan janganlah kamu berinfak dari pemberian, dari satu pemberian, au nadartum min nadrin, atau kamu bernadar dengan suatu janji, fa innallaha ya'lamuh, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Makanya kalau sudah bernadar ditepati. Paham? Saya kalau kaya, saya akan begini. Sebelum kaya kamu berbuat, Allah akan berikan kekayaan semana. Kita paham. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tiadalah penolong bagi orang yang zalim, artinya yang tidak mau mengindahkan pelajaran ini. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini memberkahi kita, membawa kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup kita menjadi lebih mulia, lebih enak, lebih enjoy, dan lebih diberkahi oleh Allah SWT, dan diterima semua amal ibadah kita, puasa kita, rukuk sujud kita, dan semua amal bakti kita kepada Allah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini dilapangkan semua perbuatan kita untuk baik kepada Allah, dan dilapangkan semua rezeki-rezeki yang akan menimpa kepada kita. Mudah-mudahan semuanya rezeki halalan thayyibah mubarakan fi ala kulli hal. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana فيما رزقتنا وقنا عذاب النار بقدر حبيبنا وشافينا مولانا محمد. الفاتحة.